Halo, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba bermain role play pengembangan karir, di mana kami akan bermain role play saya kalau Saputra dan Rantu Ajay, dan gantian ada yang jadi konselornya terlebih dahulu dan ada juga yang kliennya. Di kali ini saya akan menjadi konselornya terlebih dahulu dan saudara Prianto Ajay menjadi kliennya. Baik, kita mulai saja. Halo, wes, Halo, Mas Prianto Ajay. Gimana kabarnya hari halo, ini? gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja atau bagaimana kabarnya dalam kondisi pandemi sekarang ini? Ya, kalau kabarnya baik-baik saja, cuman dengan keadaan dan kondisi yang seperti ini, kita juga sama-sama merasakan lah, baik dalam pekerjaan maupun dalam ya segala hal lah, semuanya rumit. Iya, betul sekali Mas. Sekarang juga kan, apalagi era sekarang, 1 tahun penuh kegiatan cuma online semua. Ya, apa saat ini yang dilakukan Mas Aprianto aja ini Gimana gimana Pak? untuk perkuliahan atau planning-planning untuk karir-karirnya ke depan dari masa kuliah sampai mungkin udah bekerja nanti? Seperti apa yang ingin dicapai kan? Masih kuliah tingkat akhir Pak, cuman nanti planning saya 1 tahun ke depan setelah lulus ingin bekerja dulu terlebih dahulu. Kalau bisa dikejar itu perusahaan BUMN. Kenapa memilih BUMN? Karena ya kita tahu sendiri itu milik pemerintah kita sendiri, supaya eh, juga bisa menyalurkan pajak ya negara kita gitu. Nanti 2 Iya. tahun ke depan semoga terrealisasi kita. Saya ini membuka usaha kecil-kecilan di daerah saya di Kalimantan Barat. Iya. Kemudian kalau untuk 3 tahunnya ingin mengembangkan apa yang sudah dijalankan sebelumnya gitu. Nah, untuk menggapai karir tersebut, apakah prospek yang sekarang Mas lakukan? Apakah dalam jangka pendek untuk pengapaian, atau jangka panjangnya seperti apa? Apakah ada cara-cara gitu yang ingin dilakukan dalam pencapaian tersebut? Kalau untuk pencapaiannya tentunya kita perlu jangka panjang gitu. Untuk ya untuk mencapainya itu kita kenapa memilihnya 1 tahun ke depan ingin begini, 2 tahun ke depan gitu. Karena kita juga ya baru tamat, pastinya masih mengumpulkan biaya untuk ya untuk keperluan apa namanya membuka usaha tadi. Kita nyicil biayanya itu. Dan juga kalau memang ada yang ingin bekerja sama ataupun menjadi investor, ya tidak masalah asalkan sesuai perjanjian ada hitam di atas putih. Ini Mas, oke Mas, gini Mas. Dalam kerjaan nanti, misalnya ini di BUMN milik negara kan? Iya. Nah, posisi apa yang sedang Mas incar di situ? Apakah seperti jurusan Mas pada kuliah atau merangkap atau bagaimana Mas? Kalau saya di BUMN itu saya sesuai dengan posisi jurusan saya kuliah saat ini, Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau memang pas sesuai dengan jurusan lebih baik lagi. Tetapi kalau memang ada lowongan di situ dan kita bisa menempatinya tidak masalah gitu. Bagus juga ya, iya Mas. Oh gini juga Mas, dalam perusahaan itu kan, apalagi perusahaan milik pemerintah, pasti ada prospek tentang penyeleksian dan sebagainya. Apakah Mas sudah mempersiapkan dengan matang atau ingin
cara-cara seperti apa yang Mas persiapkan untuk posisi yang Mas inginkan dalam perusahaan tersebut? Kalau untuk saat ini sih masih belum terlalu memikirkan seperti itu, tapi sudah ada gitu ingin mempersiapkan diri untuk melakukan apa-apa nanti supaya apa namanya ketika ketika sampai di tahap selanjutnya nanti kita seperti tesnya gitu, kita tidak canggung lagi ketika menghadapinya gitu. Ya, betul sekali Mas. Nah, ini lagi Mas. Oh, sebenarnya pas nanti pas Mas sudah berada di posisi yang pas Mas inginkan, ini kan pasti ada nih naik tingkat level yang mungkin Mas ingin capai lagi. Nah, misalnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan Mas di posisi HRD misalnya. Nah, pada tahun-tahun berikutnya atau 50 tahun ke depan, nah itu kan ada jenjang karirnya Mas. Apa yang Mas ingin capaikan setelah melampaui batas HRD tersebut? Apakah kedepannya yang Mas inginkan lagi dari jenjang karir ini? Kalau misalnya posisinya awal bekerja langsung menjadi HRD, kemudian nanti ketika jalur karirnya berjalan dan apa namanya peningkatan karir kita itu bagus ataupun kinerja kita bagus, ada beralih level gitu, entah itu menjadi apa di perusahaan itu tergantung perusahaannya juga. Kemudian ya kalau saya sih sah-sah saja mau karir kita itu berlanjut gitu, enggak mentok cuma di HRD doang gitu. Oh iya Mas. Oh ini gini Mas juga Mas. Dalam konseling ini, apakah apa yang Mas ingin sampaikan? Keluhan Mas yang sebenarnya kesulitan seperti apa yang ingin dicapai namun tidak direalisasikan Mas? Silakan. Kalau keluhan yang dirasakan dan ya mungkin juga belum terrealisasi lah gitu, karena kalau posisi kita di saat ini kan kita selalu online terus, jadi kita Ya betul sekali ya Mas. yang terutama itu kesulitan sama jaringan, kemudian kuotanya gitu. Kalau posisinya di Pulau Jawa sih tidak masalah gitu, tapi kalau posisinya di Kalimantan Barat gitu, itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat mahal gitu dalam karir kita. Iya tentunya seperti itu. Mas kan sudah bekerja di ini, misalnya Mas bekerja di perusahaan milik pemerintahan ya. Apakah karir Mas stuck di situ aja misalnya kan? Di posisi yang paling tinggi ini Mas. Misalnya posisi apa lagi tuh yang paling tinggi ya kan? Nah, apakah jenjang karir Mas hanya di perusahaan milik pemerintah itu aja atau Mas buka usaha atau yang lain? Karena kan menurut saya ini karir ini bukan hanya sekedar kita berada di perusahaan atau bagaimana, karir juga bisa di lain juga kan seperti usaha dan sebagainya. Itu Mas. Ya betul sekali, itu ketika kita bekerja di sebuah perusahaan dan kedudukan kita itu dikatakan boleh level tertinggi dalam suatu perusahaan tersebut gitu. Nah, apakah kita hanya mengandalkan itu? Dan kalau prinsip saya pribadi boleh bekerja dalam suatu perusahaan, tetapi kita tidak boleh mengandalkan gaji dari perusahaan tersebut gitu. Nah, tentu kita harus menjalankan ya usaha kecil-kecilan, entah itu usaha UMKM gitu. Itu nah, ada juga untuk mengurangi pengangguran gitu, menambah penghasilan kita tentunya gitu. Yang pasti juga kita juga ikut menyumbang gitu, menambah pajak terhadap negara kita sendiri gitu. Iya sih, bagus juga sih Mas. Iya. Halo, Ya, ini halo. tanya lagi Mas untuk Mas. Setelah semuanya, karir ini kan bukan hanya sekedar karir dalam pekerjaan. Kehidupan juga butuh karir seperti berkeluarga dan lain sebagainya. Usia Mas kan masih muda nih.
Kira-kira pada usia berapakah? Apakah tunggu mapan dulu atau sudah seperti apa Mas berkeluarga atau bagaimana? Itu kan salah satu juga karir kehidupan tuh. Perlu juga itu. Tidak hanya stuck di pekerjaan, kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, tapi di aspek yang kehidupan itu juga harus dibahagiakan. Gimana Mas Nur? Ya, betul sekali. Itu kalau menurut saya dan prinsip saya pribadi saya itu, kalau untuk mengenai apa namanya, orang juga sering mengatakan kesuksesan itu tidak hanya dinilai dari pencapaian karirnya, tetapi juga dari apa namanya, rumah tangganya gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri berprinsip tunggu setelah mapan dulu baru untuk menikah gitu. Setidaknya kita udah apa namanya, punya tempat tinggal sendiri, kemudian sudah, ya kalau memang sudah bekerja tetap di situ, karirnya sudah jelas gitu, ya kita tinggal membuka usaha dulu, baru setelah usaha itu kelihatan, baru nanti kita memikirkan hal-hal yang untuk kehidupan, contohnya untuk menikah gitu. Karena menikah itu tidak bisa seperti bekerja gitu, kita bosan berhenti gitu, karena itu sekali seumur hidup gitu. Iya betul. Karena ada juga petang-petangan kan juga di balik seorang pria yang sukses ada wanita di belakangnya gitu. Ya, Nah dalam menggapai semua itu Mas pasti kan ada yang sulit dan lain sebagainya. Nah cara Mas mempertahankan agar tetap misalnya nih, kita punya mood yang bagus pada saat ini, tapi besok belum tentu mood kita bagus. Bagaimana Mas mempertahankan dalam penerapan atau pencapaian karir tersebut untuk mempertahankan mood Mas tuh stabil atau malah mungkin meningkat? Itu yang perlu dipertahankan menurut saya. kalau hal-hal yang seperti itu kembali lagi apa namanya, gimana caranya kita menghadapi masalah gitu. Iya betul sekali. Kalau kita punya masalah pribadi di luar, dalam apa namanya, di luar pekerjaan, kemudian kita bawa di tempat kita bekerja, otomatis kita terganggu konsentrasi bekerjanya. Kemudian apa namanya, nanti kita juga di blacklist dari perusahaan tempat kita bekerja. Oh, ini si A katanya dia punya masalah, kok dibawa-bawa ke tempat kerja gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri gitu, ya walaupun seberat apapun masalahnya itu, kalau memang apa namanya bisa ditahan itu, Iya. tahan, jangan di tempat bekerja gitu, karena itu nantinya mengganggu kita juga. Ya bagus sekali gitu. Ya. Karena kan dalam sekarang apalagi sekarang nih banyak yang pekerja-pekerja itu bawa moodnya yang di luar pekerjaan dibawa di dalam pekerjaan itu kan jadi kinerja pegawai tersebut menjadi kurang efektif dan efisien sehingga penurunan bisa terjadi di dalam perusahaan itu. Coba yang harus diperhatikan. Iya, itu sering sekali kita jumpai di perusahaan-perusahaan tetangga gitu, ataupun apa namanya itu, teman-teman kita juga sering yang seperti itu kita juga jumpai gitu. Tapi itu kalau menurut saya itu, selagi apa namanya itu masalah kita gitu, jangan dibawa Betul sama sekali. orang lain. Itu masalah rumah kita, jangan dibawa ke rumah orang lain gitu. Itu prinsip saya gitu. Ya. Oke Mas, jangan terlalu kaku. Kita ngobrol santai aja. Saya juga Ya sih. ingin menggali-gali apa yang Mas inginkan kan, jalur karir seperti apa yang Mas inginkan. Nah, jika nih Mas kabar buruk Mas, jika saya memiliki kabar buruk, misalnya Mas bukan nasibnya di perusahaan pemerintah tersebut, nah misalnya di
Misalnya di lain, apa itu lain, apakah Mas akan tetap kuat menghadapinya atau gimana? Misalnya di perusahaan ini tidak diterima, nah apakah Mas cari jalan lain atau ke usaha atau yang lain atau bagaimana? Kalau saya sendiri itu memang cita-cita itu terkadang hasilnya tidak sesuai. Iya, betul sekali. Tidak sesuai gitu. Nah, ketika kita semisal ini saya masuk lamaran BUMN misalnya tidak diterima gitu, kemudian ada lowongan di perusahaan swasta dan posisinya misalnya beda-beda tipis dari posisi yang saya inginkan saat ini gitu. Nah, gimana caranya? Nah, saya itu yang satunya sudah ditolak lah gitu kan, tidak diterima. Tentunya kita mencari mana yang mau kita dan memerlukan tenaga gitu, apalagi mau bermitra gitu kan. Betul sekali ya. Gitu. Karena untuk kalau mau langsung terjun usaha itu kan kita perlu modal gitu. Nggak mungkin kita setahun gitu udah bekerja gitu kan, lalu untuk membuka usahanya modalnya dapatnya dari mana gitu. Nah, Mas kan nih asal nih dari Kalimantan Barat nih. Apakah nanti misalnya jenjang karir Mas sudah meningkat apakah Mas ingin membantu sumber daya yang ada di Kalimantan Barat atau hanya stop di stuck karir itu tanpa direalisasikan di kehidupan bermasyarakat itu? Kalau saya pribadi kali memajukan daerah kita masing-masing gitu, karena budaya manusia di tempat kita masih jauh berbeda dengan kita ingin nanti kedepannya itu saya pribadi ingin berusaha sebisa saya gitu, semampu saya untuk ya, setidaknya sedikit demi sedikit lah gitu memberdayakan SDM yang ada di sana ya, tidak hanya seperti itu dari beberapa puluh tahun ke belakang gitu, bahkan sampai saat ini masih seperti itu terus gitu. Setidaknya ada pemberdayaan sedikit demi sedikit gitu untuk berubah, karena kita tahu itu apalagi nanti ibu kota akan dipindahkan di Kalimantan gitu. Iya. Nah, sekarang kan yang jadi permasalahan kita sendiri. Tinggal waktu sama prosesnya seperti apa yang Mas ingin capai dalam mencapai karir tersebut. Apakah proses jangka pendek atau habis lulus atau gimana? Apakah jangka panjang? Nah, itu yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Sekarang juga kan musim pandemi, jadi segala sesuatu itu terbatasi, segala sesuatu online semua, nggak ada yang, mungkin ada sebagian yang tatap muka, tapi resikonya sangat amat besar lah ibaratnya untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi proses-prosesnya nih Mas, tahapan-tahapan yang ingin dicapai untuk kedepannya, apakah proses yang Mas ingin lakukan dalam kondisi yang sekarang ini, apalagi proses online semua, kita lamaran kerja aja langsung atau langsung pakai email, nggak langsung di tempat yang seperti ditentukan sebelum pandemi dulu. Untuk menghadapinya, apa yang Mas ingin lakukan? Ya, kalau kembali lagi dengan posisi yang seperti ini gitu, dan ya kita sih keinginannya tidak mau seperti ini terus gitu. Iya, betul sekali. Kita juga nggak tahu sih gitu, nggak bisa memprediksi entah celah-celahnya dari kita belajar dari Pulau Jawa gitu. Nanti memang sih kalau untuk memberdayakan yang tadi itu tidak bisa jangka pendek gitu. Iya, betul sekali, karena harus apa namanya step by step gitu.
nggak bisa sekaligus gitu. Tidaknya kita contohnya untuk di Kalimantan lah misalnya kan kita ingin merubah gitu ataupun memajukan Iya. di masa pandemi saat ini kita lihat yang satu-satunya cara kita naikin itu adalah UMKM kalau menurut saya sendiri gitu. Karena melalui UMKM tersebut orang-orang masyarakat pasti tergerak ingin, oh saya punya kelebihan di sini, mumpung ada edukasi dari ini dan ini itu ada kesempatan daftar, kita bisa Iya, betul sekali. namanya bermitra dengan UMKM Indonesia gitu. Betul sekali, Mas. Kadang sekarang dalam perencanaan karir ini kan kita nggak mesti harus di perusahaan, nggak mesti harus jadi karyawan, nggak mesti harus jadi profesi sebagai HRD, direktur inilah, direktur bagian pemasaran, direktur bagian keuangan dan lain sebagainya. Nah, terkadang juga bagi tamatan-tamatan SMA dan teman-teman yang nggak pupus lah ibaratnya, pupus sampai di SMA pendidikannya, mereka juga memiliki kesempatan untuk berkarir, walaupun karirnya nggak harus di lembaga dan atau perusahaan lainnya yang besar-besar seperti UMKM kan juga itu termasuk karir. Nah, apalagi di daerah Mas ini kan, daerah Kalimantan kan, itu bagus sekali untuk UMKM-nya, apalagi pembuatan-pembuatan seperti ciri khas-khas orang Dayak di situ kan, seperti benda-benda yang seperti mandau dan lain sebagainya, seperti tas-tas dari ciri khas orang Dayak itu juga bisa memajukan UMKM di daerah tersebut. Jadi perkembangan perekonomian di situ di daerah tersebut juga bisa naik seperti yang di kota-kota. Nah, kenaikan perkembangan ekonomi tersebut akan memanggil turis-turis yang dari asing untuk ngepost tempat mas tersebut. Itu juga menjadi pemasukan untuk tentunya bagi negara kita ini. Saya semua. Sekarang lagi apalagi yang ini mas, kendala-kendala yang terjadi di daerah mas itu seperti apa biar orang-orang tahu bisa bisa melihat apa kendala yang terjadi di tempat-tempat seperti apakah ada jaringan atau listrik atau sebagainya, air dan sebagainya. Kalau kita, mohon maaf ini ya, saya langsung memotong. Iya, silakan. Kalau bicara dengan kendala, tentu dari beberapa tahun belakangan kendalanya kalau menurut saya itu sampai saat ini masih itu terus gitu. Jadi kendala di sini itu seperti penerangan, akses, kemudian jaringan itu tadi sangat-sangat sulit gitu. Kemudian yang salah satu yang paling utama itu penerangan sama aksesnya sih, karena masih terbatas sekali, apalagi untuk masuk ke daerah-daerah gitu, masuk dalam satu kabupaten aja pembangunan untuk akses jalannya itu masih sangat-sangat kurang sekali gitu, karena tidak tahu gitu yang pegangnya seperti apa, ataupun masyarakat sekitarnya apakah mau berubah atau enggak gitu kan. Kita juga tidak bisa sekaligus langsung, oh ini kita akan mengadakan pembangunan misalnya. Iya, betul sekali. Seperti itu kita harus sosialisasi dengan mereka yang kan gitu ketika untuk melebar jalan misalnya gitu. Itu menjadi kendala yang terbesar di daerah sini. Iya, dalam karir juga kan pastinya banyak faktor-faktor yang lainnya seperti yang mas sebutkan tadi. Nah, apalagi sumber daya yang di sana kurang memadai seperti yang penerangan dan jaringan listrik dan lain sebagainya kan juga jadi faktor. Nah, ketika kita melamar pekerjaan kan itu juga menjadi salah satu kendala nantinya. Seperti kita ingin ini meng-email suatu
lamaran pekerjaan surat di suatu perusahaan kan, jika jaringan kurang bagus kan jadi kendala juga. Itu juga Iya, jadi betul faktornya. sekali. Bukan sekadar kita hanya ingin menjadi HRD misalnya kan sesuai jurusan Mas kan di dalam satu perusahaan, itu nggak semudah yang kita ya bayangkan. Tentunya beberapa faktor-faktor di luar kemampuan kita, kendali kita juga menjadi penentu karir kita ke depannya. Karena kita berfokus pada hal-hal yang kita kita inginkan, tapi ujung-ujungnya tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi kita harus antisipasi itu. Nah, itu sekarang nih, Mas Aprianto aja ini. Kegiatan apa yang sering-sering dilakukan untuk mengisi-ngisi waktu sebelum masuk dalam dunia kerja ini? Kalau kegiatan yang dilakukan setiap hari gitu, sebelum masuk dunia kerja, lebih banyaknya sih mencari informasi tentang apa namanya, untuk contohnya seperti pembangunan atau apa gitu, memajukan gitu. Lebih banyaknya sih mencari hal-hal informasi tentang itu gitu, cara-caranya, kemudian syarat-syaratnya gitu, sama lagi apa namanya, juga kepengen kan membuka usaha sendiri gitu ya. Kita kalau buka usaha sendiri itu tentu harus punya modal, kemudian harus rela bermitra sama orang gitu, dan kita tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Ya, betul sekali. Lagi mencari siapa yang kira-kira cocok bermitra dengan kita gitu. Kemudian kalau kegiatan keseharian itu ya, kalau di rumah itu kita ya seperti ke kebun gitu, bercocok tanam gitu, tanam sayur, tanam cabai, tanam apalah gitu, supaya kita tidak perlu membeli dari pasar gitu. Ya, betul sekali. Mungkin itu saja yang ingin apa namanya yang saya sampaikan. Mas ingin sampaikan ya. Ingin ditanyakan dari Bapak. Oh, ini aja sih Mas. Untuk kedepannya lihat saja apa yang ingin dicapai kan, apa yang ingin diimpikan, karir seperti apa yang Mas ingin yang Mas ingin impikan. Nah, setelah dapat karir tersebut, Mas harus bermanfaat bagi kelang-kelang masyarakat di daerah Mas. Siapa? Kita tidak hanya ingin semata-mata menjadi seorang karirman yang egois dan lain sebagainya. Pasti tentunya kita harus bermanfaat bagi orang sekitar kita. Kalau semisal ini kita nanti ke depannya beberapa tahun ke depan gitu kan, sudah terjun langsung ke masyarakat luas, tentunya apa yang kita dapat, misalnya apa yang saya dapatkan, itulah nanti yang saya bagikan kepada masyarakat, contohnya seperti untuk pembangunan ataupun berita-berita tentang kemajuan atau apa gitu. Itu sangat penting gitu, karena iya betul sekali Mas. Terus membiasakan mereka gitu, entah mereka mau menanggapinya seperti apa, saya tidak peduli gitu ya. Mungkin saya mengedukasikan kepada mereka itu, oh begini dunia kedepannya seperti ini. Iya betul sekali, karena kan kita nggak mampu memberikan material terhadap kalangan kita, namun kita memberikan ilmu atau edukasi yang bagus yang mendorong supaya anak-anak muda di sekitar kita bisa ingin lebih lihat lagi apa yang mereka impikan. Nggak menutup kemungkinan yang pendidikan atau sumber-sumber daya yang bawah-bawah, misalnya tamatan SMP, SD dan SMA, itu juga memiliki jenjang karir yang bagus ke depannya. Akibat apa? Karena kita harus dari edukasi yang kita berikan itu bermanfaat bagi mereka. Oke guys, itulah roleplay kami. Itu bukan hanya sekedar roleplay, tapi juga impian untuk kami ke depannya. Karir seperti apa yang kami inginkan untuk kedepannya, bukan hanya sekedar di perusahaan saja, karena kan setiap pribadi orang juga memiliki impian karir
yang berbeda-beda, nggak hanya di perusahaan, nggak hanya jadi pegawai di perusahaan. Nah, apalagi menurut saya nanti akan di video selanjutnya. Nah, sekian untuk video yang satu ini, dan video yang kedua akan berlanjut. Oke, terima kasih. Halo, Pak. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Aduh, baik kabar saya, Pak. Siap. Ya. Gimana dengan keadaan yang seperti ini? Apakah masih tetap produktif atau bagaimana, Pak? Lumayan produktif juga, Pak, karena kan semua sesuatu online, jadi nggak buang-buang biaya, cuma biayanya data aja sih. Iya, betul. Karena kan kita harus beli data juga, yang menjadi Ya, alat kita untuk online. itu tidak seberapa gitu. Iya, Pak. Tidak seperti dulu gitu. Oke, langsung saja ya kita mulai untuk kegiatan kita. Ini, Pak. Mas Ricardo ini kan masih kuliah gitu. Iya, betul sekali, Pak. Saya masih kuliah. Kuliah tingkat akhir, kemudian nanti setelah lulus dari perkuliahan, apakah yang ingin dilakukan dahulu? Apakah pulang ke daerah masing-masing ataupun menetap di Jogja atau mencari pekerjaan di Jogja atau malah merantau gitu ke tempat lain gitu, Papua misalnya gitu? Untuk sekarang sih masih planningnya sih masih pulang dulu ya, Mas. Karena kita nggak tahu nanti kerja di mana. Cuman planning saya sih kerja di suatu perusahaan lah, ibaratnya yang apapun perusahaannya yang bisa saya bekerja di situ, ya saya kerja di situ, dan sesuai dengan kemampuan dan imbalan yang diberikan terhadap saya, sesuai dengan ijazah saya lah, kira-kira seperti itu. Jenjang karir seperti HRD lah misalnya kan gitu. Pasti pulang dulu sih saya, Pak. Di kampung dulu. Ketika ini nih yang menjadi sering jadi permasalahan terhadap karyawan gitu. Semisal ini posisi yang ingin ditempatkan sama calon karyawan dalam suatu perusahaan tersebut pas sesuai dengan keinginannya. Kemudian masalah gaji tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu, sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian hari kerjanya kadang sering lembur tapi tidak sesuai gitu. Kemudian tunjangan-tunjangannya juga masih dikatakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya gitu. Masalah yang seperti ini kan sering terjadi gitu. Ya, betul sekali. Gitu. Nah, bagaimana untuk Mas Ricardo gitu, ketika itu terjadi suatu saat nanti gitu, apa yang harus dilakukan gitu? Apakah tetap bekerja gitu, yang penting saya masih mendapatkan gaji, kemudian jenjang karir saya nanti ke depannya nggak mungkin berada di situ terus gitu. Apakah bagaimana gitu? Kalau menurut saya pribadi sih, Pak, ini untuk kerjaan apapun itu kerjaannya, gajinya ya paling tidak UMR lah gitu kan, Pak. Apalagi yang jurusan rata satu kan. Nah, kalau menurut saya di posisi itu saya akan bekerja mungkin 2 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun kalau itu nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, yang saya mau dari perusahaan tersebut, mungkin dari saya bekerja selama 1 tahun atau 2 tahun tersebut saya memiliki pengalaman dan nantinya akan jadi dasar saya untuk di perusahaan-perusahaan yang lainnya yang mungkin bisa menghargai dan dapat membiayai lebih dari yang di tempat lama tersebut. Nah, kalau berbicara jenjang karir, menurut saya itu orangnya lebih enak kerja di tempat sendiri ya daripada di kerja di perusahaan kalau masalah karir. Nah, karena karir itu menurut saya dimana kita
dapat pekerjaan orang. Itu. Misalnya nih saya dikerja di perusahaan ini, perusahaan si A misalnya. Nah, bekerja sebagai HRD di perusahaan tersebut. Nah, itu hanyalah modal saya untuk menciptakan usaha. Karena kan di masa tua nanti kita nggak, mungkin umur 20-an ke atas kita masih kuat, 30-an masih kuat lah untuk bekerja. Nah, selebih itu kita mungkin akan nggak kuat lagi. Nah, kita nggak bisa ngandal di perusahaan orang tersebut. Nah, jadi kita harus buka buka usaha lah, minimal usaha apa saja sih. Seperti bisnis kan cupang juga itu bagus juga. Yang penting bisa menghasilkan. Daripada kita bekerja di perusahaan orang, kita disuruh-suruh, apalagi gaji nggak sesuai dan lain sebagainya. Itu sih mindset saya sih, harus berani buka usaha. Apapun itu, mau perusahaan kecil kah perusahaan besar, nggak masalah, yang penting kita punya sendiri dan kita bisa kerja untuk kita sendiri ya. Misalnya kita dapat kemasukan berapa berapa duit lah di dalam perusahaan itu dalam per tahunnya. Nah, itu duit masuk ke rekening kita, bukan masuk ke rekening perusahaan. Maksudnya rekening perusahaan seperti apa, karena kita yang memiliki perusahaan tersebut maksudnya, bukan masuk yang seperti apa. Itu aja sih Pak. Oke, itu tadi kalau ya selesai nanti langsung pulang, itu berarti Pulang dulu tidak ingin menunggu gitu. ya, nggak Betul tahu sekali nanti. sih, karena eh, karena kita itu lebih kalau saya sendiri itu lebih penting memajukan di daerah kita sendiri gitu, Ya, ketimbang betul sekali Pak. menyumbang kerja di tempat lain gitu. Itu kalau saya gitu. Kemudian kalau mengenai karir sudah, mengenai gaji ataupun apa namanya tunjangan sudah. Kemudian beberapa tahun ke depan semisal nih Iya Pak. 10 tahun Oh akhirnya semisalnya masih tetap bekerja di perusahaan misalnya, semisalnya ini, iya ya. tapi juga bisnisnya berjalan gitu. Nah, ketika itu sudah berjalan dengan lancar dua-duanya, apakah ada keinginan untuk melanjutkan bisnis kembali dan untuk keluar dari perusahaan tersebut? Karena ya alasannya itu tadi untuk berbisnis gitu. Apakah ada berkeinginan seperti itu? Oh, untuk sekarang sih pastinya ada Pak seperti itu. Pasti ada yang ingin ingin buka bisnis sendiri dan perusahaan sendiri, pasti ingin seperti itu. Oh, untuk saya nih kan, misalnya saya nih jenjang karir saya di perusahaan kan untuk modal saya untuk berbuka bisnis dan ibaratnya memperbaiki ekonomi keluarga lah. Iya betul. Dan untuk 2 tahun ke depannya pasti ada di saat di titik tertentu pasti jenuh lah untuk kerja di perusahaan orang, apalagi kita kerja penting tulang lah. Hasilnya gaji segitu. Gaji misalnya 6 juta lah per bulan lah. Tapi untuk perusahaan tersebut misalnya dapat mencapai miliar-miliar karena hasil kerja kita sendiri, kerja kita yang sebagai karyawan. Nah, itu juga jadi salah satu. Karena kita kan pasti mikir juga, wah perusahaan nih pendapatannya miliaran-miliaran per tahunnya. Gaji hanya 6 juta misalnya seperti itu. Apakah bagus untuk kita? Itu sih pribadi saya kan, karena kan pribadi orang pasti berbeda-beda, karena setiap orang pasti memiliki standar standar kepuasannya tersendiri. Apakah dengan gaji 6 juta itu mereka puas? Nah, kalau menurut saya gaji 6 juta itu puas sih, puas. Tapi untuk kalau tidak diinvestasikan lagi itu nggak berguna. Karena apalagi sekarang kan nilai rupiah dan apa yang kita butuhkan itu mungkin besar nilai yang apa yang kita butuhkan untuk sekarang, apalagi untuk beberapa tahun ke depannya. Halo Pak. Halo. Masuk. Ya, bisa terdengar suaranya? Bisa Pak, dengar jelas sekali Pak. Oke. Langsung saja kita lanjutkan ya. Tadi mohon maaf sedikit gangguan. Iya nggak masalah, maklum.
online soalnya. Ya. Oke, tadi sudah selesai mengenai masalah apa namanya kebetahan gitu ya. Iya, Bang. Nah, sekarang kalau semisalnya bekerja di suatu perusahaan gitu, apakah nantinya tetap di situ ataupun sambil-sambil menjalankan usaha tetap bekerja di situ atau memilih untuk berhenti gitu ketika merasa usaha tersebut sudah menjamin untuk biaya kehidupan gitu. Gimana itu? Kalau saya sih, Pak, jika di perusahaan tersebut masih layak lah untuk saya masih kuat, masih mampu bekerja gitu. Dan seiringan berjalannya pekerjaan tersebut di perusahaan itu, saya juga melaksanakan usaha tersebut, Pak, biar pendapatannya nggak hanya di perusahaan yang kita bekerja saja, tapi ada juga di usaha-usaha sampingan lah, ibaratnya. Itu juga menjadi investasi untuk di usaha kita. Nah, kita tidak hanya mengandalkan gaji pokok yang ada di perusahaan itu. Itu sih menurut saya. Dan kedepannya juga pasti akan bermanfaat lah. Ibaratnya kita sudah tua dan karir kita mungkin akan pupus di perusahaan tersebut. Kan tergantikan kan, apalagi yang muda-muda yang lebih dekatan nantinya. Pasti ada lagi yang mungkin sekarang kita muda, tapi nanti suatu saat baru beberapa puluh tahun ke depan, nah ada lagi skill-skill yang anak-anak muda yang lebih mantap lah daripada kita di saat itu nanti. Nah, masih bekerja sih Pak mungkin, dan kerja sampingannya di perusahaan sendiri atau usaha sendiri juga berjalan dengan sharingnya waktu, dua-duanya harus berjalan gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian nih kita tadi berbicara tentang apa namanya pekerjaan, kemudian karir, kemudian usaha. Kira-kira ya ini sepintas saja ya saya memberi pertanyaan ini. Iya Pak, Kira-kira ingin bekerja di perusahaan berapa tahun gitu, kemudian setelah itu baru untuk ya mencari pasangan gitu ataupun fokus dulu bekerja gitu, kemudian nanti setelah berdiri usahanya berjalan dengan lancar baru menikah gitu. Apakah bagaimana? oh kalau soal pasangan sih Pak, kita bekerja ya bekerja sejalurnya aja, sejalannya aja. Dalam kita bekerja itu kan kita mungkin kita pasti butuh sosok pendamping lah ibaratnya kan. Kita semua tidak bisa memungkiri itu. Sekali. Pasti Pak, mungkin di usia-usia tertentu misalnya usia berapa gitu, itu menjadi titik lah nanti. Pasti ada pasangan juga di situ. Dan dengan seiringan karir yang kita miliki, ya di situ juga pasangan kita yang menikmatinya apa yang kita miliki itu. Misalnya karir kita ini bagus, dan di situ di balik karir kita itu ada orang yang menikmatinya seperti keluarga kita, orang tua kita, ayah ibu kita dan adik-adik kita, apalagi istri kita yang kalau dia sudah punya istri, dan pasangan kalau sudah punya pasangan. Itu sih Pak. Oh iya, oke. Kemudian yang terakhir nih, eh, tadi kan sudah kita berbicara juga panjang lebar mengenai permasalahan-permasalahan bekerja, kemudian permasalahan gaji ataupun tempat kerja ataupun apa namanya ingin mendirikan usaha gitu. Nah, Iya Pak. kalau ini pertanyaan yang terakhir nih yang saya sampaikan, Silakan Pak. peluang yang ingin direbut paling utama di daerah itu peluang apa, ataukah misalnya apa namanya peluang mengejar perusahaan. Kalau di Kalimantan kan itu sawitnya lagi gencar-gencar gitu, apakah Itu sekali. pulang ataupun
ingin bekerja di perusahaan sawit atau malah ingin membuka perkebunan gitu. Kalau Bagaimana? kalau itu sih, kalau bekerja di perusahaan sawit sih, mungkin jika ada lowongan kerja di situ boleh juga. Sekedar untuk mencari pengalaman dan karena kita kan hidup nggak mesti harus punya uang banyak. Pasti karena menurut saya sukses itu karena kita memiliki pengalaman yang banyak daripada uang yang banyak. Dengan pengalaman yang banyak pasti otomatis uang itu akan datang. Untuk Ya, kedepannya, progres kedepannya menurut saya yang saya ingin capai di kampung halaman ya. Mungkin di sana sumber dayanya agak kurang lah ibaratnya mindset yang di sana agak kurang jika sebagai contoh nih di sana buka suatu usaha buka satu usaha yang mereknya B. Nah, si C ini pasti buka usaha yang mereknya B sama. Itu pasti persaingan mereka dalam satu satu desa itu sama. Jadi nggak ada saling keterbutuhan. So, menurut saya misalnya A buka usaha yang mereknya C, nah si C ini buka usaha yang mereknya lain biar nggak ada itu. Terus saya terapkan seperti itu. Dan sebagai contoh juga kemarin ada yang buka usaha di kampung kan misalnya usaha ini. Nah di kampung itu sekarang sih susah diterapkan Pak menurut saya. ya, Oh, yang ingin saya buat itu lapangan futsal sebenarnya di kampung itu. Jasa lapangan futsal. Karena investasi di situ juga bagus karena kan di kampung di desa khususnya ya. Di desa saya itu listrik sudah ada, sudah memadai lah ibaratnya. Kita bisa menjadi penerangan untuk di jasa futsal tersebut. Nah, itu juga seperti usaha itu bisa diterapkan di desa. Karena sekarang situasinya online kan banyak yang mungkin modal-modal itu sangat susah didapatkan untuk sekarang. Nah, makanya itu saya harus mempunyai karir terlebih dulu di perusahaan. Nah, nanti investasinya di situ. Biar anak-anak di desa saya juga mempunyai keterampilan dalam berolahraga dan lain sebagainya. Kehidupan sehat juga tercapai di situ. Itu sih. ya. Apa yang dikatakan tadi itu sangat-sangat kalau menurut saya itu sepaham dengan saya gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Karena kita dulu ya kalau kalau zaman kita kecil kita susah gitu. Betul sekali. Kemudian ketika kita sudah mampu, nggak mungkin kita membiarkan anak-anak sama susahnya seperti kita gitu. Ya, betul sekali, Jangan Pak. jangan berpemikiran seperti orang-orang zaman dulu gitu. Oh saya dulu susahnya seperti ini. Anak saya ataupun keponakan saya ataupun adik saya ataupun anak orang lain harus sama merasakannya gitu. Itu jangan seperti itu gitu. Itu adalah mindset orang yang tidak mau berubah gitu. Terima kasih untuk pertemuan yang hari ini. Mohon Iya, maaf Pak. bisanya melalui daring gitu karena mengingat masa pandemi ini dan semakin meningkat gitu, peningkatannya semakin tinggi setiap hari gitu. Betul Ya, sekali. terima kasih dan sampai jumpa kembali. Oke, teman-teman, sekian pertemuan saya dan teman saya Ricardo Ya. dan mohon maaf ini pertemuannya secara daring dan mengingat posisi kita apa namanya sama tidak berada di Jogja salah satunya gitu apa namanya kedua-duanya gitu. Jadi kita menyelenggarakan Pertemuan daring. pertemuan ini melalui daring gitu. Jangan lupa saksikan di YouTube nanti. Oke, guys. Terus ceritanya nggak begitu menarik ya, tapi menurut saya untuk materi ini, konseling ini, role play ini ya, permainan peran antara siapa yang menjadi yang main konseling kliennya dan siapa yang jadi kliennya. Nah, di sini untuk pengembangan karir sendiri menurut saya karena kan menurut pribadi orang kan berbeda-beda nih. Jika karir karir seseorang tersebut ingin di perusahaan ya lakukanlah di perusahaan tersebut. Nah, jika karir orang tersebut ingin berbisnis dan lain sebagainya ya lakukanlah apa yang kalian suka yang apa yang kemampuan kalian yang ingin
terapkan dalam dan mengaplikasikan dalam karir tersebut. Nah, menurut saya karir ini nggak mesti harus memiliki yang memiliki karir yang mempunyai gelar dan sebagainya. Menurut saya juga teman-teman kita yang di kampung, yang di desa-desa sana, yang tamatan-tamatan SD, tamatan SMA dan sebagainya juga memiliki kesempatan untuk berkarir. Karena ruang lingkup karir ini sangat luas sekali. Seperti contohnya salah satu di daerah saya itu ada bapak tua itu nama sensor aja. Itu tamatan SD, tapi mempunyai perusahaan bengkel otomotif di sana. Nah, dia nggak tinggal duduk-duduk lagi, yang kerja anak buahnya dan karyawan-karyawannya. Dia tinggal menikmati hasilnya saja. Itu salah satu karir yang bukan bukan melewati pendidikan, tapi melewati kemauan diri. Nah, jadi siapapun kita bisa mempunyai karir yang bagus asalkan kita nekat dan mau bekerja. Itu aja. Nah, silakan aja lagi Rantu aja yang memberikan nasihat-nasihat tentang karir ini. Kalau menurut saya ya, itu mengenai jalur karir ya, contohnya itu kalau kita lihat materi ini cukup menarik gitu. Kita bisa menanyakan langsung apa istilahnya cita-cita teman kita sendiri beberapa tahun ke depannya gitu. Jadi ya kalau memang teman-teman ketemu sebaya temannya ingin beberapa tahun ke depan berbisnis, ya silahkan dirancang dari sekarang gitu supaya nanti beberapa tahun ke depan tidak perlu pusing-pusing lagi cari untuk teman rekan kerja ataupun rekan-rekan membuka usahanya gitu ya. Kemudian kalau untuk jenjang karir gitu, kalau menurut saya jenjang karir itu tergantung seseorangnya lagi gitu. Karir itu di mana tempat kita bekerja, karir itu pasti ada gitu. Jangan salah, orang yang nggak sarjana pun mereka pasti punya keinginan karirnya bagus gitu, walaupun bekerja gitu, tapi impiannya juga jelas gitu. Itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke guys, sekian video dari kami. Jangan lupa nanti ditonton ya di YouTube oleh Rianto Ajay. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Ricardo Saputra dan teman saya Aprianto Ajay mengucapkan selamat salam sejahtera bagi kita semua.